hadis di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita baca hadis ini. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Khawatir kejahatan itu menjangkauku. Ini Hudzaifah ibn al-Yaman. Hikmahnya, orang kalau datang kepada Nabi bertanya tentang yang baik, anil khair. Tapi ini sahabat yang satu ini yang ditanyanya adalah tentang yang buruk. Ini cara belajarnya berbeda. Yang lain apa yang akan dilakukan, apa yang akan memasukkan ke surga, apa kebaikan yang berlipat ganda pahalanya, kira-kira begitu. Nah, itu maka dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, kana nas, orang banyak atau manusia, kebanyakan dari orang bertanya kepada Rasulullah, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Wa kuntu, sedangkan aku as'aluhu, bertanya kepada beliau, anis syarri, tentang keburukan atau kejahatan. Untuk apa beliau tanyakan? Ditanyakan kepada Rasul, makhafata an yudrikani, khawatir kejahatan itu menjangkauku. Nah, itu yang dia khawatirkan. Faqultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada dalam kejahiliahan dan di dalam kejahatan dulu. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa itu? Ad-din, agama. Di dahulu berada dalam masa jahiliyah, bergelimang dengan kejahatan, dengan keburukan. Kemudian Allah datangkan kebaikan, yaitu Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan ini, setelah Islam datang, apakah ada kejahatan dan keburukan setelah ini ya Rasulullah? Kata Nabi, qala na'am. Kata Nabi, ya. Jadi zaman silih berganti. Masa jahiliyah, masa kejahatan, tiba masa Islam, kebaikan. Ternyata setelah Islam datang, datang lagi keburukan dan kejahatan. Kata Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarri min al-khair min khairin, setelah kejahatan itu tiba, ada tidak lagi kebaikannya sudah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, qala na'am, iya ada. Wa fihi dakhan, tapi ada kabutnya, artinya tidak jernih, tidak sama seperti kebaikan di awal ketika Islam pertama datang. Ada dakhan, ada kabutnya. Qultu, aku bertanya, wa ma dakhanu, apa kabutnya itu ya Rasul? Qala qaumun yahduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Qala na'am. Jadi apa kabutnya? Kabutnya itu adalah sekelompok orang, kaum yang memberikan petunjuk kepada orang lain, tapi bukan petunjukku. Engkau kenal dari antara mereka dan engkau ingkari. Berarti kebaikan yang datang setelah itu bercampur. Kata Hudzaifah radhiyallahu an,
apakah setelah kebaikan seperti itu datang kejahatan lagi, keburukan? Kata Nabi, qala na'am, iya. Du'atun ila abwabi jahannam, ada para da'i, orang-orang yang mengajak orang lain ke pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafu, siapa yang memenuhi dakwah itu, imbauan dan ajakan tersebut, mereka campakkan ke dalam neraka jahannam. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, tunjukkan ciri-cirinya kepada kami. Faqala, kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu kulitnya sama dengan kita, berbicara dengan bahasa kita. Qultu fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepada aku? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, kalau kondisi itu saya temui, kata Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, engkau harus istiqamah bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku berkata, fa illam yakun lahum jama'atu wala imam, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam bagaimana? Fa'tazil tilkal firqa kullaha, jauhi seluruh kelompok-kelompok itu keseluruhannya. Walau an ta'udda bi aslin sajarah, walaupun kau harus menggigit akar pohon kayu sekalipun sampai kematian menjemputmu, engkau tetap dalam keadaan seperti itu. Uzlah, itu langkah yang terakhir. Jadi berarti zaman ke zaman ada situasi yang akan dihalami oleh umat Islam berupa tantangan dari kalangan manusia beragam yang tiba. Ada yang mencampur adukkan antara hak dan batil, dan bahkan nanti di penghujung zaman, dan bisa jadi sekarang sudah muncul, adalah adanya orang-orang yang menyeru dan mengajak orang lain untuk menghampir ke pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawabnya, yang memenuhi himbauannya, dicampakkan oleh mereka itu ke dalam neraka. Nah, bagaimana sikap umat Islam? Harus bersama dengan jamaatul muslimin, dengan imam kaum muslimin. Nah, tentu yang istiqamah dengan yang hak di atas Islam. Nah, bagaimana kalau jamaah yang seperti itu hilang pula? Pemimpin yang seperti itu tidak ada pula, yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Kalau begitu, uzlah engkau, tinggalkan sekelompok-kelompok yang tidak jelas ujung pangkalnya itu, mengasingkan diri, meskipun engkau harus menggigit akar pohon kayu sekalipun. Artinya apa? Walaupun kamu menderita karena berpisah, menyingkir dari semua kekalutan itu, sampai kematian menjemputmu, lakukan demikian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak dijangkau oleh situasi yang demikian. Masih ada orang-orang yang mau menunjukkan kita jalan yang hak sesuai dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi yang ingin saya katakan hari ini, berbagai kejahatan itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala alamatnya di dalam Al-Quran dan melalui penjelasan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah untuk mencari tahunya supaya bisa menghindarinya. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah memahami bagaimana cara yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya dalam mendorong manusia agar tercemplung atau terjerembab ke dalam kejahatan itu. Nah, jadi ada dua, kalau awak nak menjaga diri awak dari bergelimang
dengan kemaksiatan. Yang pertama, kenali keburukan dan kejahatan itu. Yang kedua, kenali turuk, cara bagaimana musuh kita yaitu iblis membuat kita terpeleset ke dalam kejahatan itu. Itu mutlak, harus diketahui. Kalau tidak, maka mudah sekali orang yang tidak tahu itu dibawa, bahkan tanpa sadar dia akan berada di dalam kejahatan itu, tapi malah dia mengira dia berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam suratul Kahfi ayat 103 dan ayat 104. Ini karena ketidaktahuan atau karena tertipu dengan tipu muslihat, tidak tahu dengan cara-cara syaitan, akhirnya orang yang berbuat kejahatan mengira sedang berbuat kebaikan. Nah, jadi pelajaran kita malam ini, apa yang akan kita ambil? Kalau ingin melindungi diri kita dari bergelimang dengan kemaksiatan, ingin melindungi hati kita bersih dari segala noda kemaksiatan itu, ada dua hal yang patut kita ketahui. Yang pertama, asyarru, kejahatan itu sendiri. Yang kedua adalah turuq, cara-cara bagaimana syaitan dan bala tentaranya iblis dan para pengikutnya menjerumuskan, tentunya punya pula jurus-jurus. Nah, kalau ingin melindungi diri, pelajari itu dan lakukan cara-cara menangkal jurus-jurus tersebut.